Pastikan pada saat kondisi kotak off dan switch-nya semua mati semua, ini tidak ada sambungan. Nah, nih ya teman-teman tuh seperti gini. Tuh. Ya, ini kan. Ini posisi off. Posisi off. Harus tidak ada sambungan. Kalau pada saat teman-teman ukur terus pada saat off ini keluar bunyi kayak gini bunyi, nah ya berarti ya. Jadi chargingnya bagus ya 13,85 masuklah kalau menurut saya. Kalau 13 nih ngecas ya. Jadi kalau pada saat hidup kita cek antara terminal positif dengan negatif, misalkan dia cuma dapat 12, ya berarti tekor, nggak ngecas tuh alternatornya. Jadi kita yakin ya permasalahannya itu kemarin memang baterainya udah problem. Ya teman-teman ya, salam berita teman-teman ya, mobil tua banyak gaya. Hari ini aku mau share penggantian baterai ya atau aki. Jadi ini aki yang sebenarnya ini bukan speknya ya, atau melebihi spek dari Starlet, karena Starlet itu kalau nggak salah kapasitasnya dia 35 ampere atau bisa di up sampai 45 ampere teman-teman, dengan ukuran yang lebih kecil lah gitu. Sementara ini aku pakai justru yang 65 ya, 65 ampere teman-teman. Ini 65 ampere yang panjangnya 26 ya, 26 cm itu, jadi lebih lebar. Kenapa sih gitu aku pakai kapasitas yang besar? Sebenarnya karena pemilik sebelumnya itu udah mengganti ini dengan 60 ampere. Jadi baterai yang sebelumnya itu 60 ampere teman-teman. Itu spek untuk truk sebenarnya. Cuma yang jadi aneh, kok dudukannya pas gitu. Pas teman-teman dengan 60 ampere. Apakah dimodifikasi oleh pemilik sebelumnya atau memang dari awal seperti itu dudukannya? Aku nggak ngerti juga, karena ini yang Xenia ya itu dia pakai yang 35 ampere itu kecil. Jadi dudukannya kecil gitu ya. Jadi kalau saya pasang yang atau beli yang 35 ampere malah jadi banyak kosongnya lah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang Bang, apakah ngaruh harusnya 35 ampere dibikin jadi 60 ampere atau 65 ampere, berarti kan 2 kali lipat. Sebenarnya kalau menurut saya selama dudukannya atau rumahnya di sini sama plug gitu ya, pas gitu, nggak masalah ya teman-teman. Bahkan semakin besar ampernya ya menurut saya akan semakin bagus lah gitu ya. Jadi tidak akan merusak sistem teman-teman, karena ampernya sendiri sebenarnya penyimpanannya lebih besar lah gitu ya. Seperti kayak tas aja, kalau teman-teman punya tas yang kecil ya mungkin bisa diisi hanya berapa barang gitu. Teman-teman punya tas yang lebih besar ya bisa diisi yang lebih besar. Cuma pengaruhnya nanti ya teman-teman bawanya repot kan, tas kecil dengan tas besar kan jauh lebih repot lah. Jadi karena aku beli ini harganya 1.230.000 teman-teman ya, 1.230.000 ini untuk aki maintenance free atau aki kering lah. Ini jenisnya aki kering ya teman-teman, tertinggi lah di GS ya. Ada aki basah, ada aki kering, dan ini yang paling tertinggi dengan kapasitasnya juga 65 ampere. Oke, aku mau share sebelum penggantian baterai apa sih yang perlu kita cek gitu ya. Jangan sampai kita udah yakin nih baterai rusak padahal sistem kita yang bermasalah. Ada dua teman-teman ya. Pertama, pastikan pada saat kondisi kunci kontak mati, ingat kunci kontak posisi off, tidak ada kebocoran sistem. Nah, caranya gampang, nanti saya akan saya akan teskan teman-teman ya, atau saya akan lakukan pengukuran. Yang kedua, pada saat engine hidup, charging alternator atau pengisian atau daya pengisian dari dinamo jalan atau alternator itu tidak melebihi kapasitasnya. Dalam artian dia tidak over current. Tidak over current ya teman-teman. Kalau untuk mobil-mobil sekarang mungkinnya yang udah canggih, biasanya kalau di over current atau overcharge lah bahasanya ya, overcharge itu biasanya muncul engine check ya teman-teman. Engine check, lambang engine check itu. Karena ini tipe yang lama, belum ada ECU-nya. Jadi kita memastikan itu. Rata-rata kerusakan karena itu teman-teman ya. Walaupun nanti untuk yang jenis yang aki basah itu ada maintenance-nya ya. Jadi pemeriksaan level airnya segala macam itu ya mungkin teman-teman udah tahu lah kayak gitu. Jadi nggak perlu saya jelaskan ya teman-teman. Ini tips sebenarnya bukan untuk mengganti baterai, tapi kita memutuskan bahwa baterai ini perlu diganti lah ya, atau dicas atau di apa.
Nah, karena misalkan nggak kuat setar gitu ya. Nah, ini tips saya pertama, pastikan tidak ada kebocoran arus ya. Kebocoran arus atau ya kayak pampir lah, menghisap arus terus menerus ya teman-teman. Caranya adalah kita gunakan ya tool ini apometer ini untuk mengukur kontinuitas atau sambungan langsung atau tidak ya. Kalau seperti gini bunyi berarti dia nyambung gitu. Kayak pertama, kunci kontak posisi off. Jadi kunci kontak unit ini atau mobil posisi mati lah, off ya. Jangan on ya. Kalau on karena nanti ada sambung. Pada saat off, kemudian semua switch lampu, switch apapun yang di dashboard itu kondisinya mati semua ya. Kayak kita akan ukur. Pastikan pada saat kondisi kotak off dan switchnya semua mati semua, ini tidak ada sambungan. Nah, nih ya teman-teman tuh seperti gini tuh ya, ini kan ini posisi off, harus tidak ada sambungan. Kalau pada saat teman-teman ukur terus pada saat off ini keluar bunyi kayak gini bunyi, ah ya berarti ya ada beban yang masuk. Jadi pada saat off pun baterai akan mengeluarkan arus ya dipakai ya, entah untuk lampu kah entah untuk apa gitu ya. Itu teman-teman, makanya dia akan habis. Contoh ya, misalkan saya perhatikan ini itu ya, itu teman-teman ya, kalau ini aman nih, nggak ada arus, nggak ada kebocoran lah. Oke, kita pasang. Wih, mantep ya. Kita bukain dulu. Ini jenisnya akinya aki kering ya, atau baterai kering teman-teman. Kita buka dulu ya. Ih, beratnya. Nah, ini nih. Nah, ya, ini jenisnya, ini modelnya 65D26R. 65 ini kapasitasnya ini 65 ampere ya. Jadi kalau baterai atau penyimpanan ini semakin besar angka ampernya, maka baterai semakin besar lah teman-teman. 65 ampere, ada lagi yang 100 ampere, 120 ampere misalkan ya. Aman lah. Ini D ini jenisnya ya. Kalau ini D itu jenisnya dia. Kalau nggak salah ini kalsium apalah ya. Jadi ini tipe baterai kering lah. Kalsium baterai ya. 26 ini adalah panjang ini nih. 26 ini panjang ini, kita akan ukur ya panjangnya. Itu 26 cm ya teman-teman. Oh iya, kurang lebih lah ya. Kalau ini nolnya mana ini? Ya ini 25,4. Terusnya kalau 26 segini ya. Ya kurang lebih aja ya teman-teman ini. Oke, kita akan pasang teman-teman. Ini untuk R-nya itu tipe ininya ya. Jadi R itu kalau baterainya dia plusnya di kanan. Kalau nanti L plusnya di kiri. Ya, jadi kita samakan lah. Di sini tanggal 8 ya, 4 2025. Ini garansinya 6 bulan teman-teman ya. Oke, ini untuk indikatornya dia biru ya. Biru itu berarti baik. Kalau dia putih kurang setrum, kalau merah hubungi agen kami kan. Jadi ini nggak ada penambahannya ya, nggak ada, karena ini baterai kering ya teman-teman. Oke, kita akan pasang ganti baterai. Alhamdulillah teman-teman ya, kemarin nggak saya habisin. Ini pas ini lumayan tuh ya. Jadi ini, oh ini keganjal ada, sorry, lepas ya tuh, pas posisinya. Jadi memang udah dimodif sama dia tuh. Lihat teman-teman, masuk di bracketnya, kelihatan nggak ya? Nah ini ganti nantilah yang bagus dikit ya, kayak ini. Kemudian kita pasang lagi yang ini. Ini jelek ya, nanti kita ganti yang bagusnya dikit lah. Kencang ini juga. Ini 14 ini. 14 15.
Oke teman-teman, kita akan ukur dulu voltage baterainya. Ini pada saat off ya, atau engine mati lah gitu. Ini ukur nih voltage plusnya. Ini dapatnya 12,8 ya. 12, sekarang kita akan hidupkan teman-teman ya, kondisi mesin hidup tuh berapa. Aman ya, ini masih dingin soalnya. Oke, ini udah hidup teman-teman ya, udah hidup. Kita sekarang ukur baterai casnya. Nah, setelah kita hidupkan mesinnya, ini tegangannya 13,85 ya, 13,85 atau mau ke ya hampir 14 ya. Berarti ini bagus. Jadi chargingnya bagus ya, 13,85. Masuklah kalau misalnya kalau 13 nih ngecas ya. Jadi kalau pada saat hidup kita cek antara terminal positif dengan negatif, misalkan dia cuma dapat 12, ya berarti tekor, nggak ngecas tuh alternatornya. Jadi kita yakin ya permasalahannya itu kemarin memang baterainya udah problem ya teman-teman ya. Ini 13,9, 13,8 nih. Oke, so.